Ya, pemirsa, berdasarkan riset IMD World Competitiveness Ranking 2024, peringkat daya saing Indonesia naik ke posisi 27 dunia dari 67 negara. Dan untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi 3 besar setelah Singapura yang berhasil menempati peringkat pertama dan Thailand di peringkat 25. Peringkat daya saing Indonesia naik ke posisi 27 dunia. Dalam riset IMD World Competitiveness Ranking 2024, naik signifikan hingga 7 peringkat dari posisi 34 dunia pada 2023. Untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi 3 besar setelah Singapura berhasil menempati peringkat pertama dan Thailand. Sementara peringkat Indonesia berada di atas Malaysia dan Filipina. Naiknya peringkat daya saing Indonesia ini didongkrak oleh peningkatan performa ekonomi, kemampuan menarik kapital dan pertumbuhan produk domestik bruto. Sehingga tahun ini performa ekonomi Asia Tenggara amat baik. Dalam menentukan peringkat daya saing, IMD World Competitiveness Center menggunakan 4 indikator, yakni performa ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan juga infrastruktur. Dari keempat indikator tersebut, peringkat daya saing Indonesia didongkrak oleh tinggi pada efisiensi bisnis, efisiensi pemerintah, dan juga performa ekonomi. Meski demikian, Indonesia masih dianggap cukup lemah dalam ketersediaan infrastruktur. Terkait efisiensi bisnis, hal yang berhasil mendongkrak skor Indonesia yakni soal masifnya ketersediaan tenaga kerja, efektivitas manajemen perusahaan, perilaku dan tata nilai masyarakat yang mendukung efisiensi perusahaan. Meski demikian, finansial dan produktivitas perusahaan masih perlu ditingkatkan. Untuk efisiensi pemerintah, nilai Indonesia paling terpuruk terkait perundangan bisnis yang mendukung daya saing sektor swasta, seperti aturan perdagangan, persaingan, dan ketenaga kerjaan. Peringkat kedua terburuk terkait kerangka sosial yang mengukur keadilan penegakan hukum, pendapatan, dan kesetaraan gender. Sementara untuk kebijakan pajak dan kebijakan fiskal publik terkait efisiensi Bank Sentral dan Bank Umum, Indonesia berhasil mendapatkan peringkat yang baik. Jakarta, Tim Liputan, Adex Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema berikut ini, tantangan sektor manufaktur di balik kenaikan daya saing Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yose Rizal Damuri. Beliau adalah Direktur Eksekutif CSIS. Ya, selamat pagi, Pak Yose. Selamat pagi. Ya, salam sehat, Pak. Ya, sama-sama, salam sehat juga. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini tadi sudah disampaikan. Lantas bagaimana tanggapan kemudian posisi Anda melihat begitu ya pertumbuhan sektor manufaktur Indonesia saat ini, khususnya di subsektor industri yang ya kalau kita bicara mengenai mebel, kemudian industri manufaktur lainnya begitu Pak, silakan. Ya, sebelum ke sana mungkin saya mau menanggapi dulu apa yang disebutkan di dalam peringkat IMD tadi ya. Betul. Memang kita kelihatan ada peningkatan ranking yang cukup baik lah gitu, dan ini perlu diapresiasi. Tetapi ya kebanyakan kalau kita lihat lagi itu datangnya memang dari komponen-komponen yang sifatnya lebih kepada performa ekonomi, dan kita ketahui bahwa tahun kemarin serta tahun 2022 performa ekonomi Indonesia memang di atas rata-rata, terutama karena ditunjang juga oleh bom komoditas ya, sehingga memberikan market yang cukup besar lagi. Tetapi kalau kita lihat komponen-komponen lainnya seperti infrastruktur ataupun bahkan seperti regulasi, business environment, itu tidak terlalu menggembirakan, entah itu stagnan ataupun bahkan mengalami penurunan. Contohnya seperti rezim perdagangan internasional dan rezim investasi internasional yang mengalami penurunan di dalam rankingnya juga. Ini menunjukkan bahwa ya memang selama ini mungkin kita masih hanya dianggap sebagai negara ataupun perekonomian yang lebih banyak memberikan kesempatan opportunities dari sisi marketnya. Ya, ketika berbagai pihak datang ke Indonesia, investor datang ke Indonesia, yang dilihat adalah sisi marketnya. Nah, ini akan menjadi permasalahan di dalam industri manufaktur kita ketika market di dalam negeri itu tidak menjadi lebih baik juga, sementara kita belum bisa menjadi satu hub untuk produksi ataupun juga untuk melayani pasar internasional misalnya. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya
sempitnya pasar dan peluang bagi industri-industri manufaktur dan menyebabkan mungkin juga investasi-investasi yang datang dari luar negeri ataupun dari dalam negeri sendiri itu tidak melihat ini sebagai satu oportunitas yang cukup baik, cukup menjanjikan. Itu dia ya, terkait dengan pandangan Anda ya, terkait dengan ranking yang dari 34 kemudian menjadi 27. Dan kita sudah tersambung ini bersama dengan Bapak Abdul Sobur, Pak Yose. Kita akan coba sapa dulu ya. Halo, Ya. Pak Abdul Sobur. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Pras. Ya, apa kabar? Bapak dan Ibu sekalian ya. Baik, terima kasih Pak Abdul Sobur. Ini adalah Ketua Umum HIMKI, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia. Tadi sudah disampaikan Pak Yose bagaimana tanggapan pandangan CSIS begitu ya, melihat posisi Indonesia, competitiveness Indonesia naik dari 34 ke 27 peringkat. Tapi kalau Anda sebagai pelaku industrinya nih, mungkin Pak Abdul Sobur bisa memberikan insight. Realnya seperti apa begitu di lapangan, silakan. Ya. Ada betulnya juga yang disampaikan beliau tadi. Memang ada pertumbuhan tapi dari komoditas ya. Sementara kalau kami dari sisi manufaktur justru menilai kita sedang mengalami deindustrialisasi sebetulnya Pak ya. Oke. Kita lihat coba 2010 misalnya Pak ya. Indeks terhadap PDB-nya kan 25% kurang lebih. Kemudian sekarang kan cuma 17%. Berarti kan sudah sangat menurun dan kami merasakan di industri mebel dan kerajinan memang ada juga yang kemudian hengkang ya ke Vietnam. Beberapa perusahaan yang anggota kami itu hengkang ke Vietnam karena mungkin di sana lebih kondusif dengan situasi dan iklim usahanya lebih produktif barangkali, sehingga kita melihat bahwa daya saing kita ini memang mengalami penurunan. Untuk industri mebel dan kerajinan yang kami lola 2021 memang ada pertumbuhan Pak, luar biasa memang ya, sekitar 27% dan itu pertumbuhan tertinggi sepanjang masa kami. Tetapi pertumbuhan itu pertumbuhan yang tidak konstan, dalam arti pen up lah istilah kami tuh kayak dendam gitu ya, mungkin belanja tiba-tiba banyak tapi tahun berikutnya 2022 itu mengalami penurunan. Mungkin stok masih tersedia sehingga barang-barang yang di pasar itu masih nyimpan dan terjadilah penurunan permintaan ekspor kan kepada kita. Dan baru sekarang mungkin di 2024 semester 2 tuh lihat ini baru mulai kelihatan lagi. Karena secara makro memang kita mengalami kesulitan akibat perang ya, akibat situasi global yang berkepanjangan ini juga kan berdampak pada naiknya ongkos angkutan Pak Pras ya, seperti kontainer mulai sulit kembali nih seperti pas COVID terakhir kan, dan harganya memang menjadi sangat tinggi. Itu juga problem-problem yang kami hadapi saat ini, sehingga untuk kita bicara mengenai pertumbuhan itu sulit ya di lapangan gitu ya, untuk secara mungkin malah domestik mengalami pertumbuhan. Saya perhatikan ada dampak dari pertumbuhan ekonomi 5%, domestik juga mulai membaik ya. Dan untuk industri mebel sebenarnya sayangnya memang diserbu juga oleh perusahaan-perusahaan asing atau mebel dari luar ya, seperti IKEA dan lain sebagainya, merek-merek lebih dari 40 brand yang masuk ke sini yang mengincar pasar dalam negeri kita, gitu Mas. Itu yang tadi dikhawatirkan juga Pak Yose, bahwa memang perkembangan industri di Indonesia justru hanya menjadikan Indonesia saja sebagai market ya dari produk-produk mereka, sehingga meningkatkan ya persaingan yang semakin ketat begitu. Nah Pak Yose, Anda melihat bagaimana, tadi sudah disampaikan sendiri oleh pelaku industri yang dikhawatirkan justru deindustrialisasi begitu yang terjadi. Iya, sebenarnya kalau kita bicara tentang industri ataupun juga aktivitas ekonomi yang lainnya ya, kita bisa lihat bahwa ini tergantung dari dua hal, dua faktor utama gitu loh. Yang pertama adalah biaya produksi, biaya operasional, dan tentunya satu lagi adalah ketersediaan pasar. Nah, kita lihat di sini bagaimana industri manufaktur Indonesia itu memang sudah lama dihadapkan pada biaya industri ataupun biaya produksi yang sangat tinggi sekali, dan makin lama makin terus naik. Belum ada upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengurangi biaya produksi tadi.
Oke. Nah, dari sisi mulai energinya, dari sisi tenaga kerjanya, dari sisi yang lain-lainnya, ditambah lagi biaya-biaya siluman yang biar gimana kita tetap harus akui bahwa itu ada gitu ya, dan Ya. sangat membebani. Nah, kemudian marketnya itu sendiri, market tadi saya lihat bahwa memang kebanyakan industri kita, baik itu yang dari dalam negeri maupun juga luar negeri, ya terpaku kepada market di dalam negeri ini. Yang di dalam dari domestik itu tidak terlalu melihat pasar, misalnya pasar ekspor misalnya. Oke. Ini kita bicara secara umum ya, industri manufaktur, karena kebanyakan memang banyak masih ingin mendapatkan pangsa pasar yang cukup besar di dalam negeri. Sementara yang dari luar negeri, bahkan juga nama-nama besar segala macam yang multinational companies itu juga datang ke Indonesia bukan ingin menjadikan Indonesia sebagai production hub mereka, production facilities mereka, tetapi ingin mendapatkan pangsa pasar di Indonesia gitu ya. Jadi sekali lagi ini mungkin juga ini terkait dengan berbagai regulasi-regulasi itu cenderung untuk menjadikan Indonesia menjadi pasar, tetapi tidak mendorong perusahaan-perusahaan itu menjadikan Indonesia sebagai production hub, sebagai hub dari produksi untuk melayani pasar-pasar di luar negeri. Padahal kita lihat memang sekarang ini pasar luar negeri sedang melemah, tetapi pasar luar negeri ini besarnya ratusan kali lipat sebenarnya dari pasar domestik kita. Unlimited. Tiongkok yang begitu besar saja juga tetap menyasar pangsa ekspor gitu ya, pasar besar. Ya, padahal mereka sudah punya pangsa pasar yang besar sekali di domestik. Nah, ini kira-kira jadi gambarannya seperti itu. Kalau kita mau melihat, ini kedua hal tersebut harus kita perbaiki. Dan di sini sebenarnya pemerintah mempunyai peran yang cukup besar untuk pertama mengurangi biaya, serta kedua juga berusaha untuk memperluas pasar dari produk-produk kita. Baik, tantangan memang masih banyak begitu yang dialami tadi dari efisiensi, kemudian tadi biaya-biaya lain yang begitu ya, mungkin ada yang tidak terduga, kemudian mungkin ada penambahan biaya juga di sana. Tapi kita lihat efisiensi bisnis menjadi salah satu nilai begitu ataupun faktor utama ya dalam peningkatan daya saing Indonesia ini. Kita akan bahas lebih jauh lagi di segmen berikutnya, Pak Yose dan Pak Abdul Sobur. Kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, semakin menarik perbincangan kita ya terkait dengan peringkat daya saing Indonesia yang naik begitu ya. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif CIS, dan kemudian juga Bapak Abdul Sobur, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia. Baik, efisiensi bisnis ini dinilai menjadi salah satu faktor utama dalam pemeringkatan ini ataupun kenaikan dari peringkat Indonesia. Nah, Anda melihat bagaimana Pak Yose begitu? Apakah efisiensinya sudah sesuai begitu yang diharapkan, atau memang per sektor industri saja yang memang sudah melakukan efisiensi di sana sehingga cukup mendukung kenaikan peringkat daya saing Indonesia? Ya, pertama tentunya kita harus lihat dulu bahwa ini didasarkan atas survei yang sayangnya surveinya memang bukan survei yang random sampling ya. Jadi itu juga biasanya tergantung dari siapa yang mengisi survei ataupun questionnaire yang diberikan. Lalu yang kedua tentunya ada bias juga untuk sektor-sektor tertentu yang memang seperti tadi kita sudah bahas mengalami peningkatan bukan cuma efisiensi tetapi peningkatan juga di dalam pertumbuhan mereka. Ya, karena beberapa hal, misalnya sektor-sektor pertambangan atau beberapa sektor-sektor yang lain seperti chemical juga dan lain-lainnya. Nah, hal-hal seperti ini tentunya berpengaruh sekali terhadap hasil dari kuesionernya itu sendiri. Yang kedua, satu lagi adalah efisiensi itu sendiri kan memang tergantung dari banyak hal. Beberapa isu, kita harus mengakui bahwa ada beberapa hal yang memang sudah berhasil diselesaikan ataupun ditingkatkan di dalam proses bisnisnya ya, dan terutama
yang terkait juga dengan infrastruktur, dengan logistik misalnya, sehingga kita bisa lihat bagaimana biaya-biaya logistik itu sudah mengalami penurunan yang jauh karena infrastrukturnya juga menjadi lebih baik selama beberapa tahun belakangan ini. Dan hal-hal seperti ini tentunya mempengaruhi juga efisiensi bisnis. Tetapi kalau kita lihat secara umum, lebih secara menyeluruh, mungkin efisiensi bisnis ini tidak benar-benar mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ya. Baik, Pak Yose. Nah, Pak Abdul Sobur, sejauh mana sih efisiensi bisnis yang sudah dilakukan begitu? Kita tahu pandemi COVID ini sudah memberikan pembelajaran yang luar biasa sekali ya terkait dengan efisiensi, cost production dan lain-lain begitu. Bagaimana Anda melihat apakah efisiensi sudah cukup matang begitu, sudah cukup optimal dilakukan atau bagaimana nih? Ya, kalau kita bicara efisiensi pasti abstrak ya. Ya. Harus komparasi, misalnya kita benchmarking ke Vietnam ya. Jadi ada sejumlah komponen-komponen biaya produksi dan biaya keseluruhan di dalam mengelola bisnis itu, sebut saja misalnya upah ya Pak ya. Oke. Upah itu di sini kan nggak stabil kadang-kadang ya. Kalau di Vietnam kan upah itu ditetapkan aja dan nggak ada yang protes gitu ya. Sehingga memang tidak menjadi konsumsi politik ya bagi pemerintah yang dalam hal ini misalnya mau pilkada gitu atau daerah tiba-tiba UMR itu jadi berubah gitu ya. Oke. Itu satu hal. Udah energi Pak. Energi kita kan terkenal sangat mahal ya. Itu juga kalau kita komparasi dengan Vietnam jauh sekali. Kemudian logistik Pak. Itu juga sama. Jadi kalau kita bicara mengenai efisiensi, maka komponen-komponennya itu banyak sekali. Dan kita di lapangan merasakan kita sangat tidak efisien. Kalau misalnya kita ngomong satu saja yang merupakan regulasi pemerintah ya, dalam hal ini dengan BI dan OJK, bunga bank Pak. Kita ini kan bunga bank itu sangat tinggi. Bisa di kisaran 12%. Bayangin Bapak lihat ya, di negara-negara lain misalnya kalau Jepang ya cuma 2% juga mungkin maksimum itu kan. Singapura, ya, Filipina, Malaysia, semua rendah di antara kisaran 6%. Dari situ aja ketika kita diadu efisiensi dengan negara tetangga, dalam hal ini Malaysia dan Vietnam, udah repot kita, udah kalang kabut Pak. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mempunyai daya saing yang lebih baik atau menyamai atau apapun lah. Yang ada kita justru deindustrialisasi. Karena kan di dalam saingan bisnis itu sangat sangat konkret ya, sangat realistis. Mereka akan berinvestasi di mana negara itu memberikan kemudahan akses dan efisiensi dari semua aspek. Baik, itu yang kami rasakan di lapangan. lantas bagaimana kalau Anda melihat begitu kontribusi dari industri mebel kerajinan? Kita tahu kan surplus neraca perdagangan kita ini 49 berturut-turut. Apakah orientasinya lebih banyak ke ekspor atau memang masih memanfaatkan market dalam negeri? Kelebihannya kami, kalau saja tidak ada comparative advantage yang kami miliki, seperti kami mempunyai bahan baku kayu, exotic wood ya, atau rotan, atau bambu, itu mungkin kita udah gulung tikar. Untungnya kita masih kayak seperti diberikan oleh Tuhan ya, bahwa ada kayu-kayu bagus. Kita bertahan betul-betul dengan satu kondisi di mana comparative advantage sebetulnya. Sama ada pertumbuhan nasional kita juga kan dibangun dari tambang ya, yang memang diberikan oleh Tuhan tinggal ngeduk aja, bukan dari sebuah inovasi yang hebat gitu ya. Itu juga kan soal mana suatu saat akan habis itu. Ya. Kalau kita mungkin bisa berpikir lebih jauh dengan inovasi di sana. Baik. Oke, Pak Abdul Sobur. Dan terakhir ini Pak Yose, bagaimana Anda melihat strategi ataupun langkah yang harus dilakukan tadi untuk menjaga daya saing? Hampir semua bisa dikatakan lah kalau bisa sektor-sektor industri kita juga menghadapi ataupun ya sudah melalui lah proses tadi efisiensi, kemudian peningkatan daya saing yang sesuai dengan kriteria tadi begitu. Sehingga secara keseluruhan memang daya saing Indonesia sudah layak naik kelas begitu. Ya, tentunya kita harus melihatnya pada berbagai tingkatan ya. Tadi permasalahan-permasalahan seperti biaya, efisiensi, dan lain-lainnya itu bisa diselesaikan pada tingkatan mikronya, pada tingkatan perusahaannya itu sendiri. Perusahaan harus berinovasi terus, harus terus melakukan efisiensi dan lain-lainnya. Tetapi tentunya ada hal-hal yang sifatnya harus diselesaikan pada tingkatan yang lebih makro, pada tingkatan ekosistemnya, yang ini mungkin bisa difasilitasi oleh pemerintah
terutama tadi seperti misalnya masalah logistik, infrastruktur dan lain-lain, dan itu sudah dilakukan selama ini. Tetapi ada permasalahan juga seperti tadi Pak Abdul Sobur juga Iya. Pak Abdul Sobur memberikan contoh mengenai bunga bank, ya. Bunga itu tinggi karena inflasinya juga agak cukup tinggi. Tetapi kemudian kita lihat lagi ketika inflasi sudah rendah pun ternyata suku bunganya tidak terlalu turun-turun. Ini juga salah satunya disebabkan karena memang berbagai instrumen-instrumen surat berharga negara itu memberikan tingkat suku bunga yang tinggi. Dengan misalnya 6,5 atau 7% SBN, itu tentunya bank harus meningkatkan juga suku bunga mereka, sehingga nggak mau memang harus meningkatkan ini semua. Ini yang biasa kita sebut di dalam ekonomi itu crowding out effect, ya, karena pemerintah itu mencoba mendapatkan uang dari pasar. Akhirnya uangnya menjadi lebih mahal, terutama pada private sector. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang kondusif untuk peningkatan private sector ataupun dunia usaha di Indonesia, termasuk juga untuk manufaktur. Yes. Baik, itu dia. Berarti memang masih ada tantangan juga yang harus dituntaskan terkait dengan integritas, kemudian sinergi begitu ya. Baik aturan-aturan bagaimana menciptakan iklim dunia usaha kita yang lebih kompetitif lagi tentunya dari peningkatan daya saing tadi, khususnya untuk sektor-sektor yang mungkin memang perlu dibantu begitu, sementara yang mungkin sudah terbantu dengan kondisi yang ada pun bisa saling bahu-membahu begitu untuk menjaga sektor Indonesia secara keseluruhan begitu ya. Baik, Pak Yose, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang sudah disampaikan begitu kepada pemirsa. Pak Abdul Sobur, terima kasih juga atas insight yang sudah Anda sampaikan terkait dengan kondisi terkini. Baik, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih Pak. Bapak. Ya, terima kasih Mas Pak. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo. Sampai jumpa.